You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez seperti kibarkan bendera putih, ini bukan tempat saya. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengibarkan bendera putih soal persaingan di MotoGP Qatar 2025. Seri Qatar yang biasanya jadi pembuka season kali ini digeser ke urutan keempat di MotoGP 2025. 3 seri awal sudah digelar di Thailand, Argentina, dan Amerika Serikat yang semuanya dimenangi Ducati. Marc Marquez nyaris menyapu bersih seluruh sesi balapan di 3 seri tersebut. The Baby Alien menjadi yang tercepat di seri Thailand dan Argentina. Sayangnya, Marquez tergelincir saat balapan di Circuit of the Americas, Kota, pada 31 Maret 2025. Juara 6 kali MotoGP itu terjatuh saat memasuki tikungan 5 pada lap ke-9 sehingga gagal finish dan posisinya kini tergusur Alex Marquez di klasemen. Kini, Marquez tampak tidak terlalu berambisi mengalahkan adiknya tersebut saat di Qatar. Kita selalu bersama-sama. Kita sangat termotivasi, bersenang-senang di rumah, kata Marquez dikutip Juara Net dari Motosan, S. Pembalap asal Spanyol itu mengaku sangat menikmati momen persaingan dengan saudara sendiri. Di balik itu semua, kami menikmati momen ini dan mengambil keuntungan untuk hal yang baik, ucap Marquez. Satu kesalahan tidak mengubah permulaan season. Dia memimpin, tetapi kira berada di situasi yang sama, semua berjalan sesuai keinginan kita. Akan ada sirkuit yang memberi hasil baik dan lainnya buruk, tetapi pekan ini di rumah terasa menyenangkan, jelasnya. Untuk seri Qatar, Marquez seperti mengibarkan bendera putih perihal persaingan podium pertama. Saya tidak memiliki keinginan untuk menyingkirkan Alex dari posisi terdepan, ucap Marquez. Ini bukan trek yang tepat untuk melakukannya. Ini bukan tempat saya. Saya selalu mengatakan apa yang bisa saya rasakan, jelasnya. Seperti diketahui, Marquez memang selalu kesulitan di Lusail. Terakhir kali ia memenangi balapan di sirkuit 5,4 km itu pada 2014 bersama Honda. Kala itu Marquez bersaing sengit dengan Valentino Rossi yang hanya terpaut 0,259 detik. Sedangkan 3 tahun terakhir, Lusail selalu menjadi milik pabrikan Ducati. Tahun lalu Marquez finish di urutan kelima dengan terpaut 1,872 detik dari Francesco Bagnaia yang keluar sebagai juara. Untuk itu, realistis bagi Marquez untuk tidak berekspektasi tinggi di Lusail. Yang jelas Marquez tidak akan mengulangi kesalahannya seperti di Kota. Ya, itu membuat saya berpikir telah memberi 25 poin kepada para pesaingku. Tetapi saya akan tetap seperti awal musim, itu tidak mengubah apapun. Saya terjatuh saat memimpin balapan, kesalahannya begitu besar. Tetapi sekarang kita akan memasuki sirkuit Lusail yang secara teori tidak menguntungkan, tutur Marquez. Ia menegaskan akan berusaha keras untuk selalu dekat dengan Alex dan Francesco Bagnaia. Saya akan berusaha keras untuk tetap dekat dengan mereka. Saya akan mengambil lebih banyak risiko, karena kecelakaan di Austin terjadi karena terlalu sedikit mengambil risiko, pungkasnya. Sementara itu, Marc Marquez sudah buat keputusan nomor balap jika ia memenangi gelar 2025. Juara dunia MotoGP saat ini, Jorge Martin, akan kembali beraksi akhir pekan ini di Grand Prix Qatar dan akan melakukannya dengan plat nomor 1 di pabriknya, Aprilia. Setelah memenangkan gelar dunia untuk pertama kalinya bersama skuad Pramac Ducati tahun lalu, nomor balap pilihan Martin untuk musim pertahanan gelarnya menjadi bahan diskusi hebat. Banyak yang meyakini ia akan memakai plat nomor 1 sebagai tendangan terakhir bagi Ducati, yang mengizinkannya pergi ke Aprilia setelah menolaknya melangkah ke tim pabrikan untuk tahun 2025 bersama Pecco Bagnaia. Pada acara peluncuran Aprilia di Milan pada bulan Januari, Martin menyingkapkan RSGP yang dihiasi pelat nomor 1 di atasnya.
Ia mengambil alih posisi Pecco Bagnaia setelah sebelumnya menjadi juara bertahan dengan nomor tersebut, tetapi ia merupakan satu dari segelintir orang di era modern yang melakukannya. Sebelum Bagnaia, pembalap terakhir yang melakukannya adalah Casey Stoner pada tahun 2012, sementara Jorge Lorenzo melakukannya pada tahun 2011. Stoner menggunakan nomor tersebut pada tahun 2008 setelah gelar dunia pertamanya, sementara pada tahun 2007 Nicky Hayden menghormati gelarnya pada tahun 2006 dengan menggunakan nomor 1. Valentino Rossi, Lorenzo untuk gelar kedua dan ketiganya, Joan Mir, Fabio Quartararo dan Marc Marquez semuanya memilih untuk mempertahankan nomor asli mereka. Debut Martin bersama Aprilia akhir pekan ini di IP Qatar akan menjadi pertama kalinya kita melihat plat nomor 1 sejak Bagnaia mengendarainya menuju kemenangan di IP Solidaritas tahun lalu. Meski kehilangan posisi puncak klasemen setelah tersingkir dari posisi pertama di IP Amerika, Marc Marquez tetap menjadi favorit untuk memenangi gelar pada tahun 2025 untuk tim pabrikan Ducati. Pada hari Kamis menjelang IP Qatar, dia ditanya apakah kembalinya Martin telah memunculkan pemikiran di kepalanya untuk menduduki peringkat 1 pada tahun 2026 jika dia menjadi juara dunia di MotoGP. Untuk ketujuh kalinya. Tidak, saya berkesempatan mengenakan nomor 1 selama 5 tahun, karena saya menang 6 kali. Jadi, tidak, saya tetap memakai nomor 93, jawab Marquez. Hal ini mematahkan tradisi pembalap Ducati yang telah memenangi gelar di MotoGP, dengan Stoner, dan semuanya memilih satu untuk mempertahankan gelar mereka. Sementara itu, Francesco Bagnaia sentil Marc Marquez yang seharusnya dihukum pada MotoGP Qatar 2025. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menyentil rekan setimnya Marc Marquez menjelang MotoGP Qatar 2025 yang seharusnya mendapatkan sanksi. MotoGP Qatar 2025 akan menjadi tempat di mana Bagnaia akan berjuang melanjutkan tren positif dengan merebut kemenangan lagi dan tampil maksimal. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut akhirnya pecah telur dengan meraih kemenangan pertama musim ini pada sesi balapan GP Americas. Kemenangan Bagnaia itu didapatkan secara dramatis setelah rekan setimnya, Marc Marquez mengalami crash ketika sedang memimpin balapan. GP Americas memang menghadirkan drama di mana momen start berjalan kacau karena sebagai besar pembalap memilih untuk mengganti bannya di saat akhir. Rider-rider seperti Marc Marquez, Alex Marquez, hingga Francesco Bagnaia sendiri kembali berlari ke dalam pit untuk memakai motor dengan setelan basah. Kekacauan pada saat start yang diawali dari Marquez tersebut membuat bendera merah atau red flag dikibarkan dan balapan harus ditunda beberapa menit. Dalam sesi wawancara menjelang bergulirnya MotoGP Qatar 2025, Bagnaia menilai keputusan mengibarkan bendera merah di Austin adalah keputusan yang salah. Saya pikir red flag adalah sebuah kesalahan, kata Bagnaia, dilansir bolasport.com dari Motosan. Itu bukanlah hal yang benar bagi mereka yang sudah memiliki strategi yang pas. Jadi ya, saya pikir kami akan membahasnya dengan sangat jelas saat pertemuan dengan Komisi Keselamatan, tuturnya menambahkan. Alih-alih red flag, juara dunia kelas utama MotoGP musim 2022 dan 2023 itu menilai seharusnya para rider yang mengganti setelan motor ke ban basah harus start dari pit lane. Bagnaia sendiri juga menyadari bahwa dirinya juga telah melanggar aturan dengan berlari mengikuti Marquez ke paddock untuk mengganti motor. Dalam kesempatan yang sama, rider berusia 27 tahun itu tidak memungkiri situasi ini menghadirkan keuntungan besar di mana dia meraih kemenangan. Saya adalah salah satu yang paling beruntung dalam semua ini, karena pada akhirnya, saya memasuki lintasan dengan ban kering, kata Bagnaia. Saya melakukan shifting lap dengan ban kering, jadi penalti saya bisa saja membuat saya start dari posisi terakhir dan tidak menjalani ride-through, imbuhnya. Walau sadar dirinya sejatinya tak bisa lepas dari jerat sanksi, Bagnaia juga menilai hal serupa harus dialami Marquez dan adiknya Alex Marquez. Bagi Bagnaia, Marquez harus mendapatkan hukuman ride-through penalti pada MotoGP Qatar 2025 ini setelah mengganti setelan motor sebelum start. Tak hanya Marquez dan adiknya saja, para pembalap lain yang mengikuti jejak mereka juga seharusnya mendapatkan hukuman serupa. Ada banyak pembalap lain, seperti Marc Marquez, seperti Alex Marquez, yang ada di sana dengan ban basah, kata Bagnaia. Mereka masuk dengan ban basah, jadi mereka harus melakukan ride-through penalti, tapi itu juga menjadi sangat rumit.
Karena ada lebih banyak aturan untuk alasan yang berbeda, dan ini tidak benar, imbuhnya.